Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Andi Muhammad, Hoiri Mufids, Melda Nurfadillah, Atika Hidayati, dan saya sendiri Faras Denisa Agrima. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ekonomi Politik Globalisasi. Pengertian ekonomi politik globalisasi adalah suatu proses aktivitas ekonomi dan juga perdagangan di mana di berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa adanya hambatan ataupun batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keseharusan penghapusan seluruh batasan dan juga hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Sejarah globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi digunakan pertama kali oleh Theodore Levitt di Globalization and Markets. Di tahun 1980-an, istilah globalisasi digunakan untuk kemajuan teknologi yang membuat transaksi internasional lebih mudah dan cepat. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan ekspansi keluar batas nasional. Dengan kemunculan revolusi industri, globalisasi semakin berkembang pesat sejalan dengan penemuan daerah baru dan imigrasi. Yang menariknya, perkembangan globalisasi sejalan dengan kemajuan teknologi di mana pekerjaan manual diganti dengan mesin. Dengan adanya bentuk-bentuk perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi tersebut, maka globalisasi tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu produksi global dapat ditingkatkan melalui spesialisasi dan perdagangan. Faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Lalu yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Lalu yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Lalu yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, ada menghambat pertumbuhan sektor industri. Negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru saja berkembang. Lalu yang kedua, ada memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Lalu yang ketiga, ada memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Peranan Indonesia dalam globalisasi di bidang ekonomi dan bidang politik. Pertama, bidang ekonomi, yaitu perdagangan. Hubungan perdagangan tersebut dilakukan secara bilateral atau melibatkan beberapa negara di suatu kawasan. Contohnya, Indonesia berpartisipasi aktif pada Perjanjian Perdagangan Bebas di Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Indonesia jadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yaitu World Trade Organization. Hubungan dengan Indonesia dengan Korea Selatan. Yang kedua itu produksi. Indonesia kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN buat membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Indonesia pernah berperan aktif dalam organisasi tersebut, yaitu OPEC. OPEC tujuannya buat mengatur produksi dan pemasaran minyak para negara anggotanya. Yang ketiga yaitu investasi. Indonesia mengizinkan negara lain buat menanamkan modal atau berinvestasi di negara Indonesia ini. Contohnya, kerjasama di bidang investasi yaitu pemberian kesempatan pada PT Caltex buat melaksanakan penambangan minyak bumi di Indonesia. Nah, kalau bidang politik, negara Indonesia ini mempunyai hubungan politik yang sangat erat dengan negara-negara lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dengan saling menempatkan
menempatkan duta besar di setiap negara. Contohnya, Indonesia menempatkan duta besarnya di Amerika Serikat dan begitu juga sebaliknya. Indonesia juga menjadi fasilitator pertemuan buat pihak yang bertikai saat Kamboja dilanda pertikaian politik. Indonesia melaksanakan pemilu, maka banyak orang asing dan organisasi internasional yang ikut memantau pelaksanaan pemilu tersebut. Selain itu, negara Indonesia juga menjalin kerjasama politik dengan menjadi anggota organisasi regional dan global. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terciptanya ekspor dan impor. Adanya ekspor dan impor antara satu negara dengan negara lain merupakan implikasi dari proses globalisasi yang terjadi pada saat ini. Keadaan ini tentu menguntungkan bagi setiap negara. Ekspor untuk meningkatkan devisa negara mereka dan impor untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Yang kedua, terciptanya pasar bebas. Salah satu contoh globalisasi yang saat ini banyak terjadi adalah terciptanya pasar bebas. Misalnya, masyarakat ekonomi Eropa dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan menghadapi suatu keadaan yang sama dengan di Eropa, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan MEA. Yang ketiga, masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia. Globalisasi mau tidak mau membuat negara menjadi lebih terbuka. Salah satunya adalah memudahkan masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia dan tentunya beroperasi di sini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia, misalnya Freeport, ExxonMobil, McDonald's, KFC, Google, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan asing lainnya. Yang keempat, menjamurnya bisnis e-commerce. Contoh globalisasi lainnya yang menjadi buah bibir masyarakat saat ini adalah menjamurnya bisnis-bisnis yang berbasis e-commerce. Saat ini, industri e-commerce tumbuh pesat karena salah satunya didukung oleh perkembangan teknologi serta industri telekomunikasi dan informasi. Perusahaan e-commerce yang terkenal antara lain Amazon, eBay, Tokopedia, Bukalapak, dan banyak lagi. Yang terakhir, masuknya produk-produk luar negeri. Globalisasi tidak hanya memudahkan masuknya perusahaan-perusahaan luar negeri untuk beroperasi di Indonesia saja, melainkan juga memudahkan masuknya produk-produk luar negeri atau yang lebih dikenal dengan impor. Produk-produk tersebut masuk karena banyak hal. Misalnya, ada yang membeli barang melalui toko online luar negeri seperti Amazon, eBay, atau yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.